Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari sambil mendengarkan gemericik air hujan, di sini Ombro kembali menjawab request dari sobat-sobat Jamtrok Mania. Untuk requestnya sebagai berikut. Ombro, sebenarnya apa sih fungsi terapi bekap kerodong? Dimana saya pernah melihat video itu, tetapi dicari sudah tidak ada. Ya seperti ini untuk sobat-sobat semua. Memang dahulu Ombro sempat membuat tips dengan judul terapi bekap kerodong, tetapi video itu kehapus kalau tidak salah ya. Dan di sini Ombro merilis ulang atas request dari pertanyaan sobat-sobat Jamtrok Mania. Nah, kita akan langsung membahas topik dari video ini, yaitu manfaat atau fungsi dari terapi bekap kerodong. Nah, untuk sobat-sobat Jamtrok Mania, jangan lupa ya untuk selalu like dan subscribe untuk kemajuan channel Ombro Lover. Nah, kita langsung ke topik video kita, yaitu manfaat atau fungsi bekap kerodong pada cucak hijau. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat semua. Untuk fungsi bekap kerodong itu adalah terapi ya, terapi yang memang sengaja Ombro ciptakan untuk sesuatu atau mengatasi cucak hijau yang mengalami kenakalan atau kelemahan. Dan di fungsi kerodong ini ya, fungsi terapi bekap kerodong ini berlaku pada cucak hijau, bukan untuk burung yang lain. Nah, fungsi yang pertama yaitu bisa menurunkan overbirahi pada cucak hijau. Itu untuk fungsi yang pertama ya. Dan untuk fungsi yang kedua yaitu menstabilkan perform cucak hijau juara. Dan untuk fungsi selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai terapi, di mana cucak hijau itu selalu plonga-plongo saat digantangkan, meskipun di dalam rumah itu dia gacornya nggak karuan. Nah, kita akan masuk pada season pertama, yaitu fungsi dari bekap kerodong. Untuk fungsi yang pertama yaitu untuk menstabilkan birahi atau menurunkan overbirahi. Biasanya cucak hijau yang mengalami overbirahi akut atau birahinya itu sudah di luar luar biasa ya, artinya itu seperti balon, melet, dan yang lainnya, itu bisa kita terapi dengan yang namanya bekap kerodong. Dan caranya sebagai berikut. Bekap kerodong ini selalu kita berikan pada cucak hijau setiap hari ya, baik siang ataupun malam. Dan khusus pada pagi hari, pagi sampai siang itu anginkan cucak hijau itu di teras atau di tempat yang sejuk, di mana kerodong itu sudah kita basahi dengan air. Artinya saat cucak hijau itu kita kerodong dan kita anginkan di tempat yang sejuk, kerodong itu kita semprot dengan air supaya kerodong itu basah, dan di situ akan ada hawa dingin ya pada cucak hijau, dan itu mempercepat turunnya overbirahi, yang dimana overbirahinya itu sangat akut atau sangat luar biasa. Itu bisa Anda lakukan setiap hari dari pagi sampai malam, dan kerodong dibuka hanya saat membersihkan pakan, maksud untuk membersihkan kotoran, mengganti pakan. Dan untuk EF-nya sebaiknya memang harus dipangkas selama terapi ini berlangsung. Misalkan EF-nya itu pagi 2, sore 2, ya dikasihlah hanya pagi hari saja, yaitu 1 ekor CK. Dan untuk buah bebas, Anda bisa menggunakan pepaya, bisa menggunakan pisang, bisa. Intinya Anda hanya melakukan terapi bekap kerodong ini sesuai yang Ombro rekomendasikan ya, itu. Terus yang kedua yaitu menjaga perform cucak hijau itu agar tetap stabil di jalur juara. Artinya sebagai berikut. Untuk fungsi bekap kerodong, untuk kestabilan cucak hijau juara itu bisa kita lakukan setelah burung dimandi jemur dan diumbar.
artinya sebagai berikut. Untuk burung yang juara itu biasanya kan dijemur, dimandikan atau diumbar setiap hari, entah 2 hari sekali. Nah, setelah itu barulah di full perodong dari siang sampai malam dan dibuka pada pagi hari itu lagi. Untuk sorenya pun bisa dibuka tetapi hanya sedikit saja, dan disitu kita bisa memberikan membersihkan sangka dari kotoran dan yang lainnya. Itu untuk fungsi yang kedua ya. Sekali lagi, untuk fungsi yang kedua itu menjaga kestabilan perform cucak hijau juara, supaya tenaga itu juga tersimpan nantinya kalau cucak hijau itu ada di dalam kerodong, dan saat itu pula cucak hijau mampu dengan tenang beristirahat. Dan untuk selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai settingan ya, settingan lembah. Artinya seperti ini. Khusus bekap kerodong ini bisa Anda lakukan dan bisa Anda gunakan sebagai trik atau settingan di mana cucak hijau Anda itu sama sekali jarang sekali konser atau selalu di jalur kondangan mania. Anda bisa menggunakan terapi bekap kerodong ini. Tetapi untuk terapi ini ya, terapi bekap kerodong ini tidak semua cucak hijau boleh di terapi bekap kerodong, karena untuk terapi bekap kerodong ini dikhususkan pada cucak hijau yang trouble atau sedang mengalami gangguan, entah gangguan di mental, entah gangguan di kestabilan juara dan yang lainnya. Nah, caranya seperti berikut untuk terapi bekap kerodong pada cucak hijau yang mengalami trouble atau susah sekali konsen, gitu ya. Ini untuk terapi bekap kerodong bisa Anda mulai dari mana, atau setelah Anda melihat tayangan video ini, khususnya pada cucak hijau yang sedang trouble, gitu ya. Trouble-nya itu entah trouble mental, entah trouble di birahi dan yang lainnya. Intinya terapi bekap kerodong ini untuk menaikkan emosi dan birahi cucak hijau agar stabil dan nantinya mampu konser untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan seperti itu. Kita masuk pada cara terapinya. Ini setelah setiap pagi ya, setelah burung mandi jemur, segeralah dikerodong burung itu. Tetapi di dalam kerodong itu harus kita sediakan pakan dan buah supaya burung tidak terlalu atau bisa tenang meskipun di dalam kerodong. Dan setelah itu untuk set yang selanjutnya, untuk hari selanjutnya, hari kedua, yaitu burung sama sekali tidak dimandi jemur tetapi tetap ditaruh di dalam kerodong baik siang maupun malam. Apakah itu nantinya tidak akan menimbulkan OB atau overbirahi karena selalu dikerodong? Sama sekali tidak, karena ini terapi untuk burung yang trouble. Kecuali burung Anda itu tidak trouble, Anda sengaja mengkerodongnya, itu beda lagi ceritanya ya. Tapi di sini hanya untuk burung yang sedang trouble. Terus untuk selanjutnya yang ketiga ya, untuk hari ketiga itu Anda bisa mengangin-anginkan tanpa dimandikan dan tanpa dijemur, hanya diangin-anginkan saja ya, sama diberikan dibersihkan sangkarnya dari kotoran dan yang lainnya. Setelah itu kembali ditutup rapat dari pagi sampai paginya lagi. Dan untuk yang hari keempat Anda bisa kembali memandikan cucak hijau itu ya. Dan untuk menjaga top perform atau suara atau kesehatan fisiknya, jangan lupa diumbar, karena cucak hijau itu memerlukan umbaran. Umbaran itu sangat penting untuk cucak hijau. Sekali lagi, umbaran itu sangat penting ya. Jadi Anda kalau ingin bermain cucak hijau agar stabil ya, usahakan mempunyai umbaran itu, karena umbaran itu nantinya akan membuat daya tahan cucak hijau itu, ngentrok-ngentroknya itu juga stabil karena staminanya kuat, itu ya. Itu untuk fungsi umbaran pada cucak hijau. Dan untuk selanjutnya ke hari kelima ya, hari kelima sampai hari keenam itu cucak hijau sama sekali tidak dimandikan dan cukup dimandi jemur saja. Dan untuk hari kelimanya itu ya, ke hari kelima
usahakan cuaca hijau itu di sauna selama 1 jam dari jam 8 sampai jam 9. Dan saat melakukan sauna ya, saat melakukan sauna itu kerodongnya kering, burungnya kering, artinya burung itu sudah dianginkan atau sudah dimandikan dengan posisi kering, barulah di sauna untuk menjaga supaya burung tetap sehat, tidak ambrol karena efek sauna itu ya. Itu di hari kelima. Dan untuk hari ke-6 ya, biasanya hari 6 itu kan H-1 sebelum lomba ya, biasanya kan H-1 sebelum lomba itu hari 6. Hari ke-6 itu bisa Anda angin-anginkan sebentar atau diembunkan, itu bisa, dan disitu Anda bisa memberikan banyak EF ya, banyak EF agar emosi dan budayanya naik. Setelah Anda melakukan EF serta bersih sangkar serta angin-angin burung itu, dan ingat ya, H-6 itu sama sekali tidak dijemur ya, hanya dimandikan boleh tapi tidak dijemur sama sekali. Kalau bisa ya hari H-6 itu tidak mandi dan tidak jemur, karena itu H-1 sebelum lomba, sangat sakral nanti untuk cuaca hijaunya. Dan pada sore harinya kembali bisa diangin-anginkan dan Anda bisa memberikan EF ya, EF sesuai setelan harian. Habis itu dipotong lagi, dan H-7 yaitu H lomba, di mana H lomba itu titik final di mana kesuksesan dari terapi tetap kosong ini akan berlangsung. Nah, pada H lomba atau H ke-7 ini, saat di lokasi lomba ya, di saat pengkondisian di lokasi lomba tetaplah pada kerodong, artinya burung itu diadaptasikan di lokasi lomba hanya sedikit membuka kerodongnya, dan setelah adaptasinya bagus kembali ditutup rapat kerodongnya. Di situ bisa kita kasih colokan EF sesuai dengan colokan yang biasa Anda lakukan, dan selanjutnya burung bisa Anda uji cobakan di tantangan ataupun di lomba gitu ya. Itu untuk fungsi yang ketiga pada terapi tetap kerodong. Jadi dari poin yang pertama, kedua, dan ketiga ya sudah Umbro jelaskan, dan untuk yang ketiga berupa settingan ini bisa Anda pahami, Anda pelajari semua yang sudah Umbro ceritakan ini, karena Umbro selalu membuat video tip ya seperti ini. Jadi Umbro itu tidak akan memanjakan pemain atau subscriber Umbro itu dengan video yang jelas, tetapi hanya sebatas video tip seperti ini. Dan semoga apa yang sudah Umbro sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam video ini, dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang baik atau kurang berkenan di hati Anda semua ya.